Brunson lo perhatiin deh, udah berapa kali kena ankle. Iya. Dia main aja tetap, tapi nggak berarti nggak sakit loh itu. Iya, Lo pernah yang kena ankle ringan nggak? Kalau berat sih kita semua pernah dan nggak bisa bengkak, main. iya. Tapi yang ringan itu dia masih main loh. Gue akuin gue nggak suka lihat Jalen Brunson, tapi dia kuat banget loh itu orang. Iya, kena twisted ankle karena atau enggak ganti sepatu. Enggak, karena sepatunya adalah Mamba mentality. Kobe Bryant. Jadi setiap kali dia ankle kan kaki, dia lihat sepatunya. Kobe nggak mungkin sih istirahat sih. Kobe Oh gitu, malu. Gue nggak mau malu-maluin sepatu gue nih. Karena sepatu gue keren banget. Player edition lagi. Iya kan, player edition, PE, terus habis itu ada kayak warna-warna patung Liberty gitu-gitu kan. Jadi maksud gue jangan sampai gue malu-maluin Kobe gue nih. Padahal udah kurang nih dan loncat aja udah susah. Jadi per tag ini OKC sama Wolves baru aja kelar. Ini mungkin nanti episode yang insertnya sedikit ya, karena kita tag langsung diedit, langsung upload. Iya, tapi ini permintaan ada beberapa orang yang bilang tagnya jangan kayak sehari sebelum ada game dong. Jadi ini sekali-sekalinya nih, karena ini playoff. Kalau di off season atau regular season masih bisa lah kita sesuaikan obrolannya. Iya. Tapi kali ini coba kasih tahu alasannya kenapa kita semalam nggak tag. Iya. Jadi sebenarnya kan selain ada kerjaan masing-masing juga gitu ya. Paul tuh dari Bandung. Dari Bandung gitu. naik wush dong. Cepet. Rencana gue wah gampang nih, bisa lah sore sampai studio. Ternyata karena mau long weekend macetnya, waduh Jakarta nggak ngotak. Bukan. Deh. Apalagi itu Emmanuel Macron. Si presiden Prancis yang dimarahin istrinya, yang ditoyor sama istrinya. Yang istrinya katanya bapaknya sendiri, lu nggak tahu kan? Katanya ada ini sorry out topic ya, out topic, sedikit maaf. Tapi katanya istrinya itu adalah ya nih gue baca berita, kalau salah bener dia transgender. Masa sih Bridget? Kalau lihat dari weeknya Paul, dan itu kalau lu nonton Messi Jets atau apa udah dibahas tuh, kayak dia tuh transgender dan dia katanya banyak orang pakai wig. Temen gue juga ibu-ibu bule gitu pakai wig karena dia pernah kemo gitu ada alasan. Oke, itu gue nggak tahu lah itu kayaknya. Tapi obrolan yang lebih seru lagi antara gue ada tuh teman-teman gue. Kira-kira kenapa dia ditoyor? Wah banyak diskusi itu jadi seru antara gue sama teman-teman gue. Gue sih tebakannya jangan-jangan ada dia DM sama cewek-cewek nih di Vietnam. Ketahuan cewek-cewek Vietnam. Terus ketahuan pas mau turun pesawat, toher lu lagi gitu kan. Iya, Pak, walaupun bahasanya bahasa Vietnam ya tadinya awalnya kan bilang bahasa Vietnam nih gitu. Itu toyer pas turun di Vietnam kan. Langsung terus makanya sampai Indonesia sama pemerintah kita udah kita kosongin tol aja deh daripada mereka semakin bete istrinya gitu kan. Itu satu tol dikosongin, lihat gak drone shotnya? Sadis sih. Kita semua nggak boleh naik tol, cuman mereka doang. Wow. Iya, dan ini apa namanya nggak tahu ya, bininya pas di Indonesia udah mau gandengan belum ya? Kan kalau ini kalau itu masalah cewek DM-an kata temen gue panjang sih, itu bukan 1-2 hari sih. itu jangka waktunya panjang mesti membaranya. Anyway, itu alasan kenapa gue akhirnya jadi ada acara yang gue harus attend juga gue cancel. Oh itu cancel juga yang lu sampai lah yang attendant. Jadi gue ada 3 acara, salah satunya yaitu podcast ini. 4 acara deh, podcast gue cancel, 1 event attendance anniversary-nya Prestige juga gak bisa datang. Gue ada main, tapi main kan masih malam dan gue harus datang ke Bright Spot. Gue udah janji mampir karena kemarin baru opening private viewing. Bright Spot kemarin ada undangannya tuh. Oh itu lu datang juga tapi gak kekejar ya? Nah kenapa gue juga pengen bahas Bright Spot? Gue Bright Spot cuma sempet sejam karena emang mepet sama waktu gue main, macet juga masih sampai malam. Dalam sejam banyak banget orang yang samperin gue bilang, bang gue suka banget, atau mas gue suka banget pas podcastnya, atau minta foto bareng. Gue sangat bangga loh sama apa yang kita lakuin, karena gue bilang ya sorry ya kalau kita nggak bahas banyak statistik atau terlalu ngupas dalam, karena udah banyak yang kayak gitu bilang nggak justru gue, dan ada yang bilang, satu orang bilang gini, gue jadi udah sempet berhenti nonton NBA, gue jadi nonton NBA lagi karena podcast ini. Jadi gue pengen lihat apa yang kalian obrolin di yang terjadi di gamenya sendiri atau apa yang lihat dengan pemain-pemain. Itulah apresiasi lah buat teman-teman. Dan gue waktu naik gokar juga beberapa kali itu udah kayak ngomongnya kayak gimana nih bang, Lakers kalah ya kan? Udah gokar 2 gokar gue kayak gitu udah. Itu kebantu karena banyak streaming game NBA sekarang bisa gratis juga di streaming platform kita yang lokal kan. Iya. Jadi terima kasih buat kalian semua. Dan ada seperti biasa gue bacain ini ya, karena ada yang thanks to juga nih gue baca ya. Mana nih?
Ini kebanyakan ngomongin Ant-Man sih. Tapi memang hari ini kita akan banyak sekali ngomongin Ant-Man ya. Karena sebelum mulai gue mau mampus lu Ant-Man lu. Makan tuh Wolves Invite mampus lu. Banyak tingkah sih. Makanya gue udah bilang. Kebakan bacot kan abis ronde pertama doang. Jalan-jalan di Los Angeles. Jalan-jalan. Lakers Invite. Gue udah bilang kalau ada Kobe Bryant dimarahin. Paul udah gue bilang. Just not finish. Kualat terus jadinya itu kan apa. Jadi dia out in 5 kan. Iya makanya kan. Ironis banget. Makanya gue bilang jangan banyak tingkah ya. Tapi ini sebelum kita bahas Ant-Man ya. Ini ada dari Dede Setiawan tadi yang termasuk yang dia kayak lu tadi bilang banyak yang nyapa lu nih juga termasuk yang nyapa kita juga. Halo Bang Kemal. Ya. Mau ngucapin banyak terima kasih nih sama podcast sport khususnya basket. Jujur gue mulai ngikutin dari setelah 2/3 episode awal podcast basket. Dan jujur seru banget lihat kalian bertiga ngobrolin basket. Dan sebenarnya gue sukanya nonton sepak bola. Tapi keren. Semenjak nonton ini jadi mulai sering nonton match NBA di regular season akhir sampai dia nontonnya mulai di regular season akhir sampai sekarang playoff conference final. Baru tahun ini. Wah, keren. Jujur ternyata seseru itu nonton basket. Nah, dia baru ngikutin tuh. Gue baru ngomong sama Raden sebelum lo datang. Sebenarnya basket ini superstar driven league. Banyak komentator sering ngomong gitu, analis juga ngomong gitu. Apa itu artinya? Jadi gue tadi diskusi sama Raden. Ini gampang banget orang bilang yang muji-muji Ant-Man ngalahin LeBron nih superstar killer lah, kalahin Steph segala. Sekarang hari ini banyak banget lagi orang yang lu nggak usah pada muji-muji Anthony Edwards lagi ya, dia ternyata nggak bisa ngapa-ngapain. Kenapa ya orang segitunya cepat switch? Karena di basket itu 5 orang lawan 5 orang. Ya ada bench lah ya, tapi 5 on 5. 5 on 5 ini berarti yang tersorot adalah pemain lebih sedikit. Jadi superstar ini perannya penting banget. Lu ingat ya era-era di basket di mana superstar itu lagi menurun. Misalnya Jordan baru pensiun kedua kali. Kobe sama Shaq belum mulai juara di tahun awal 2000-an gitu. Ada celah kayak 2-3 tahun mesti mencari who's the next Jordan, who's the next. Harold Miner aja sempat disebut next Jordan, baby Jordan kan. Segitu desperate-nya. Kenapa? Karena Liga NBA viewership dan fandomnya bakal menurun tanpa superstar. Dan itu bisa diangkat oleh superstar doang beberapa gitu, itu bisa mengangkat liganya. Bird sama Magic ya itu 2 orang yang menyelamatkan league saat itu. Michael Jordan juga jadi selalu ada kita nyari superstar. Kalau di bola ataupun di NFL itu haram kayak lu bilang se-Messi atau Ronaldo pun, Rico pasti gak setuju mungkin. Tapi se-Ronaldo sama Messi pun lu gak bisa bilang ini tapi pemain ini lebih gede dari klubnya. Bahkan kalau pemain ini pindah kayak Messi, gue suka Barca lah Messi pindah ke PSG cukup haram juga kalau gue bilang ya gue sekarang pindah PSG, gue jadi PSG tim gue nomor 1 walaupun ada foto di feed gue pakai PSG itu gratis. tapi gue tetap Barca. Kalau di basket, gue sering kalau ketemu yang penonton podcast basket, kalau mereka bilang nonton, otomatis gue nanya, tim lu siapa? Mereka bilang ya, sering banget yang jawab, dimanapun LeBron main lah atau dimanapun nanti pemain yang gue udah pernah pindah-pindah lah di sini, si Kyrie main di mana, gue jadi tim. It's okay, karena itu bukan sesuatu. Jadi segitunya kuat superstar power di NBA itu nggak apa-apa untuk kita bisa pindah tim. Jadi kenapa gue bahas ini karena ya itu ini membuat lo bisa gampang untuk berubah opini lo tentang pemain juga. Gue sih nggak terlalu banyak berubah opini gue tentang pemain karena gue juga kan minggu lalu kita bahas apa? Ant-Man udah sampai superstar level belum? Iya. Ya menurut gue superstar dalam marketability iya. Jualan sepatu dia gila, menyelamatkan Adidas, bahkan kalau nggak salah di basket udah menyusul karena dia sama Harden kan sepatunya laku banget. Banyak gila yang pakai sepatu Ant-Man kan. Keren juga soalnya. Keren banget desainnya dan nggak usah rilis kedua pun, volume 2 pun, volume 1 dirilis lagi. Tapi itu superstar dia di lapangan, gue belum bisa kasih dia julukan itu. All Star aja, ya dia masih baru, lu bilang kan baru masuk All Star berapa kali? 2 kali ya? 3 kali? Berapa lah? Salah, kan umurnya masih muda juga. Jadi untuk dia MVP, apalagi MVP ya tunggu dulu. Lu belum lewati conference final sekarang 2 kali. Rekornya 2 kali menang, 8 kali kalah games di Western Conference Final. Iya dan SGA aja kan tahun ini 26 nih. Nih kalau umur nih suka diserang nih. Benar. Nah gue biar gak salah, seingat gue soalnya Anthony Edwards tuh 23 tahun. Seingat gue ya, Anthony Edwards
Ini biar kita kagak diserang nih. Nanti umurnya Steph kalah 23, dia 23. Berarti benar, berarti SGA 26. Nah, SGA aja kan udah lebih tua, wajar lah kalau dia masih muda. Luka out juga masih muda, tenang aja. Ini kan kita ingat ya, kita selalu kita bahas dari awal. Pemain itu yang rata-rata bisa juara. Ada exception lah, kayak misalnya Celtics yang pas mereka juara terakhir. Tapi rata-rata pemain tuh yang umurnya minimal kayak sekitar 30 deh sebelum mereka kayak bener-bener prima. Prima dalam arti bukan fisik secara lompatan atau apa, tapi otak juga penting lagi untuk maturity lo atau kepintaran basketball IQ lo, ataupun gimana caranya lo bisa bounce back dari kekalahan. Itu kan penting, untuk itu kan butuh mental. Kalau yang muda mungkin masih tetap kepikiran, aduh game terakhir kalah, atau tahun lalu gue kalah lawan tim ini di finals, atau ini OKC, ingat gak OKC sebelumnya yang masuk ke final tahun 2012? Kurang talenta apa itu, tapi mereka masih sangat muda. Pertama kali masuk final, yang kita harap adalah mereka bisa comeback lagi tahun depan, masuk ke final dan menang. Ketemunya LeBron sayangnya kan mereka di 2012. Ada KD, ada Russ, ada Harden, Serge Ibaka, Kendrick gak usah dihitung ya. Tapi intinya itu tim yang kita lihat kayak OKC sekarang, kayak wah tim muda nih. Bahkan gue bisa bilang at that time gue anggap tim itu lebih jago dari tim OKC sekarang. Kalau sekarang lebih satu unit. Kalau itu individu talentnya kayak gila banget sih pemain-pemain yang ada. Kita udah tahu lah KD dari Supersonics sebelum itu jadi OKC Thunder seberapa jago dia lah potensinya. Sementara sekarang 13 tahun kemudian udah ada tim yang bisa masuk final lagi, tapi sebagai satu unit nih ya. Jadi di OKC. Jadi untuk lo kasih julukan SGA untuk superstar atau MVP pun udah dapet kan. Nah kalau dia dapat juara tahun ini, yang kita udah banyak dari kita bertiga udah prediksi, gue bisa kasih julukan dia superstar asal dia nggak ada drop off ya. Tapi at least abis tahun ini, wah dia gila sih. Kanada dia ngebantu banget timnas Kanada. Ya udah bisa balik lagi walaupun nggak medali, tapi bisa balik lagi ke knockout round. Kalau dulu kan bapuk banget kan timnas. Terus di NBA ya harus dikasih inilah di atas Anthony Edwards sejelas yang minggu lalu gue bilang apa, lo nanya ke gue bilang tunggu dulu deh abis ronde ini. Gue bisa jawab sekarang belum lah. Belum. Tapi masih muda, it's okay. Iya nggak ada masalah. Dan kalau dulu masalahnya, kalau sekarang kan tadi lu bilang sih satu unit ya kan. Kalau dulu mungkin pas MVP Kevin Durant MVP yang dikasih Rolex cuma mamanya doang. Iya benar. Jadi nggak itu. Sayang mama nggak apa-apa. Russell Westbrook nggak dikasih Rolex. Makanya bubar. Jadi sampai situ dong. Jadi mamanya kagak disogok sih teammate lo. Kalau ini kan SGA nyogok kan, kayak ayo lu gue kasih Rolex semua gitu. Tapi itu jadi NFL juga sering loh. Kayak misalnya apa yang gue inget dulu Troy Aikman, karena gue dulu lumayan suka sama Dallas Cowboys jam masa jayanya. Itu line yang dikasih linesman-nya. Semuanya dikasih kalau nggak salah jam tangan atau sesuatu yang berharga. Kalau nggak salah jam tangan juga deh. Itu karena mereka itu yang ngelindungi dia. Di offensive line-nya dibeliin semua. Jadi dibeliin semua kan. Karena mereka dia jarang di-sack gitu. Gitu. Iya, jadi yang kayak gitu-gitu sogokan kecil-kecil itu, gestur-gestur kecil kan kita dari awal kita sudah bahas sih kan, yang gestur-gestur yang setiap di interview semuanya gitu. Tapi gue kurang setuju, ada yang kurang. Kalau SGA harusnya sogoknya ke wasit. Biar udah selama musim ini sampai MVP. Biar di call terus ya. Tapi emang movementnya di paint area tuh kalau dia ngambil mid-range tuh udah persis ya. Maksudnya dia ngikutin, ada beberapa dia belajar dari Kobe sih yang muter-muternya. Emang berasa kan, makanya dia banyak yang bilang dia modern Kobe Bryant. Gua rada-rada setuju juga sih. Tapi khusus gerakan di paint area ya. Kalau dia kan yang lu bilang kalau Anthony Edwards kalau misalkan nusuk ke dalam, penetrasi ke dalam, dia suka kan kedalaman. Maksa banget. Jadi ada beberapa kali kalau lu perhatiin Ant-Man itu ketika masuk dia kayak dia to the basket dulu. Begitu dia bilang anjing gua nggak bisa nih to the basket, baru dia nyari di luar kan. Nah SGA beda. Ini kelebihannya SGA sama Haliburton ya. Dan ini yang mau gue bahas juga soal New York Knicks juga. Jadi kelebihannya SGA sama Haliburton itu tuh pemain tipikal yang kita suka banget main sama dia. Kenapa? Karena dia sebenarnya tetap prioritasin to the basket, tapi dia tetap ngelihat kanan kirinya. Kira-kira mana yang bisa gua passing ya? Shooter gua yang open mana nih kalau gua nggak bisa, gua mati gaya. Makanya SGA kalau penetrasi ke dalam nggak full speed. Tapi dia tipikal kayak Luka Doncic atau Cade Cunningham gitu, yang dia ada pace-nya dulu, dia tahan dulu karena dia ngelihat sekitar dulu. Jada pada di kanan gua gitu, di kiri gua ada
Holmgren gitu-gitu. Ada alasan, ada 2 alasan itu. Ntar lo bisa terusin. Alasannya adalah pemain ini jadi pro kontranya pemain yang super atletis seperti Ja Morant atau Anthony Edwards. Karena mereka super atletis, mereka berasa tiap kali tuh gue bisa ngedang. Kurang lebih lah, gue at least gue bisa attack the basket at the rim. Kan paling persentase paling tinggi harusnya at the rim. Tapi ketemu defense kayak OKC, di mana akhirnya dia kewalahan, dia bisa menggunakan hang time dia yang sangat tinggi. Dia kan loncatnya tinggi untuk kayak last second decision. Itu tidak disukai oleh pelatih rata-rata. Lo jangan loncat terus baru lo milih mau ngapain. Tapi pemain yang super atletis bisa melakukan itu karena mereka hang time-nya sangat lama. Kalau SGA beda, dia tidak mengandalkan atletisism dia, hang time. Sama Tyrese Haliburton bukan guard kayak Jalen Brunson yang shoot first, dia pass first selalu. Jadi itu dua hal kenapa yang membuat mereka beda dibandingkan pemain-pemain kayak AI. Iya, jadi kelihatan tuh ya pace-nya dia nahan dulu supaya dia ngeliat ada J-Dub, ada Holmgren gitu-gitu. Karena dua itu bukan pemain paling atletis di NBA juga. Jadi mereka, lo kalau mau jadi pemain bagus, lo harus maksimalkan apa yang dikasih oleh Tuhan gitu ya. Badan lo, bener. Fisik lo jangan apa. lo maksa. Tyrese Haliburton bukan orang yang badannya gede, dia nggak nyari kontak, dia justru pass first, dia passingnya bagus. Iya, makanya kan tipikal orang-orang yang biasanya suka main ibaratnya bukan point guard gitu ya, seneng tuh main sama kayak SGA sama ini karena dia lebih peduli sama teammate-nya. Dan itu kan kelihatan setiap kali SGA di interview dia bawa teman-temannya yang sesimpel itulah, atau dia ngasih Rolex, itu salah satu gimmick yang ini kalau main sama SGA Haliburton tuh kita paling seneng ketimbang main sama Anthony Edwards. Mungkin kalau sama Anthony Edwards kita cuma kayak Ron Artest tuh yang dia ngomong, wah Kobe pass me the ball, Kobe pass me the ball. kaget kan kayak Kobe pass me the ball. Gue gitu seneng kan. banget dia bilang I'm so happy. Iya, I'm so happy gitu. Nah mungkin itu tipikal kalau lu main seperti pemain yang super atletis tadi lu bilang, karena tiba-tiba Ant-Man pass me the ball kayak gue di passing gitu, atau nggak Ja Morant gitu passing gue bola gitu kan. Tapi sebenarnya gitu. Ant-Man itu passing, cuman kalau lu decision makingnya at the rim lebih gampang kebaca gak sih? Lo gak akan nembak, lo udah mulai ngeliat-liat. Berarti lo bakal kick out dong. Lo pasti akan kick out, mau lo ngapain lagi, lo pasti nyari tembakan dari luar. Nah itu gampang dijaga oleh perimeter defender yang readingnya bagus kayak Alex Caruso. Ya ke steal lah kalau dia mau kick out. Atau Lu Dort atau Wallace apa kan semua kan bagus. Karena posisinya gini Paul, kalau ini secara logika ya, ketika lo attack the rim, kalau ngandelin hang time tadi kan, pemain di luar ini shooter ini kan posisinya adalah gue dipasing gak ya nih ya, atau ini tiba-tiba dia nge-shoot. Kan kadang-kadang ada yang kayak kemarin Anthony Edwards tuh yang ngelewatin 3 orang terus dia kayak gitu-gitu kan, terus ada yang komen, nih kalau Anthony Edwards hidup di zaman Michael Jordan atau hidup di zamannya Dr. J, Julius Erving, ini pasti udah the GOAT karena kan dia bisa ngelewatin 3 orang terus gini kan. Tapi kan kalau di era sekarang ngeliat itu kayak ya udahlah gitu. Udah orang-orang zaman dulu udah ngelakuin gitu. Nah, posisinya adalah ketika shooter lu itu sudah standby, misalnya DiVincenzo udah standby nih di luar nih gitu kan, atau enggak Alexander Walker udah standby gitu. Ketika Anthony Edwards attack the rim, ada masih 50-50 antara lu mau tiba-tiba muter bola lu dari kiri ke kanan terus lu ngelewatin defender ini, atau lu passing ke gua sih gitu. Kalau SG sama Haliburton udah pasti ini kayaknya potensi di passingnya 70%. Anthony Edwards kan 50-50. Makanya dia nggak ready. Contoh yang paling gitu. Jomplang Jokic deh. Jokic kapanpun lagi di paint area kalau mau cetak poin persentase tinggi bisa, tapi pemainnya selalu siap untuk terima umpan yang dari seaneh apapun dari manapun. Ya kan? Gitu. Contohnya gitu analoginya. Makanya beda banget. Kalau beda gini Jokic mah udah pasti gue pasti dipasing nih. Tapi kan kalau Anthony Edwards kita tahu sendiri. Lo siap kan kalau Jokic gue kapanpun harus siap nih. Harus siap. Tapi kalau Anthony Edwards kan kayaknya dia masih mau showtime deh gitu. Ada 50-50-nya tuh. Enggak, gue juga ngerasa dia masih mentalnya masih muda ya. Ya kita tadi nyindir-nyindir tentang apalah out in 5. Tapi menurut gue dia itu sebenarnya attitude-nya nggak salah untuk take over. Kayak kita selalu dulu banyak banget kritiknya LeBron, selalu bilang, hatersnya LeBron bilang, itu di end of game harusnya lo yang nembak. Lo itu bintangnya, lo itu nomor 1 player, you're the GOAT apa whatever, lo harusnya yang nembak. Kenapa kadang-kadang lo mesti kick out, lo mesti nyari passer, lo takut ya, you're scared of the moment. Itu kritik LeBron. Yang mau mengkritik itu berarti poin mereka adalah pemain yang paling jago lo atau pemain yang harusnya lo andalkan harus take the shot nih kalau kita lagi ketinggalan atau kita butuh poin. Jadi mungkin attitude itu nggak bisa disalahkan ya. Dia kan yang dijulukan you're the next, you're the future, you're the star of this team, sampai ini aja Cat aja kita trade. Berarti lo yang harusnya bisa take over. Sayangnya dia belum punya skill set yang segitu luas
Dia kalau udah mid range-nya udah mulai lebih bagus. Makanya di 23 nih umurnya. Coba tadi 26 27. Mid range-nya lebih bagus. 3 point tahun ini bagus, tapi baru tahun ini kan sekarang. Dan di playoff menghilang kan, 3 point-nya bisa menghilang lama. Nanti kalau itu lebih konsisten. LeBron juga kapan sih baru mulai bagus 3 point-nya? Nggak di awal kan. Ya maksudnya it takes time. Jadi kalau dia udah mulai develop that game, apalagi passing-nya juga. Nah, itu akan membuat dia lebih komplit. Jadi dia saat take over the game nggak tetap kayak hari ini 18 poin gitu. Dia mau take over the game, dia tetap akan 30 berapa poin. Kalau mereka kalah, ya bukan salah dia. Ya, tapi omongan dia, maksudnya kan dia lumayan cukup bacot lah dalam kutip ya. Dengan ya kalau lo masih nggak terima. Lakers in 5 ya kayak gitu-gitu. Nggak, maksud gue bebannya jadi berat karena SGA di umur 23 nggak sebacot itu maksud gue, Paul. Dia ada klip, nah gue gak inget klipnya, mungkin Raden masih ada ya, atau lo bisa cek. Yang klip itu yang dia ngelilingin, bukannya dia ngulangin apa yang diomongin Shannon Sharp ya, bukannya dia ngomong KFC, OKC, ya kayak gitu-gitu. Ironis nggak kalau dia ngomongnya OKC? Kan itu yang paling populer kan, KFC, OKC, UFC, Lakers in 5, dia gitu-gitu kan. Kalau dia ngomongnya OKC kocak banget karena dia out sama OKC in 5. Coba kita cari di klipnya. Nanti ya, kalau nggak salah dia nggak ngomong itu. Dia ngomong yang mana sih? Lakers in 5 juga gitu-gitu doang. Ada deh yang. Tapi Superman, seingat gue Superman, Ant-Man, Oke, itu yang in 5 diulang. kalau nggak salah ya. Tapi ya nanti kita cari cuplikannya dan ya. Tapi memang omongan dia itu yang bikin pressure-nya dia makin tinggi. Mungkin omongan itu kan akan jadi bahan cengan kecuali dia juara NBA atau MVP. Ya namanya lu prefer orang yang terlalu baik-baik aja atau ada sisi kompetitif yang kayak gini. Walaupun dia yang out Lakers, kan gue bilang Minnesota itu dark horse gue. Kenapa? Karena Ant-Man sebenarnya sayangnya dia tidak konsisten. Tapi gue mau pemain ada yang nggak takut untuk jadi penjahat. Kalau semua orang jadi, kalau film semuanya protagonis, nggak mana ada ceritanya. Harus ada villain. Harus ada yang mau jadi antagonis dan dia tidak takut untuk jadi antagonis. Kenapa gue tahu? Karena di luar crypto.com dia ngeliling-ngelilingin untuk nyebutin ini terus Lakers in 5. Berarti gue nggak takut dibenciin orang pun. Tapi dengan dia attitude kayak gitu, gue nggak tahu ya orang lain, gue malah lebih suka. Ngerti gak sih? Jadi dia salah satu favorit pemain gue karena dia belak-belakan aja. Dia nggak takut untuk trash talk. Resiko trash talk apa? Kalau lo kalah itu nanti balik lagi di orang lemparin balik ke lo kan di sosial media, apalagi era sekarang. Dia tidak takut untuk itu. Kalau kita mau main aman, ya jangan trash talk, jangan apa. Jadi kalau kalah lo ya udah gitu. Tapi kalau menang juga ya udah. Ya kan di 30 tim cuma satu yang bisa juara. Berarti yang lain-lain yang trash talk yang kita bakal menang nih di press con sebelum game, kita bakal menang game ini apa? Kebanyakan salah, mostly 90% lebih salah. Cuman satu yang benar yang bilang kita bakal juara. Yaitu most likely OKC misalnya. Jadi gue sih nggak apa-apa sih dia jadi orang yang kayak gitu trash talk. Gue suka orang yang kayak gitu karena menurut gue NBA zaman sekarang benar. Dan gue nggak ngomong ini karena gue tua ya. Gue setuju satu hal sama orang yang tua. Pemain sekarang agak terlalu baik. Ini balik lagi ke AAU culture ya. Mereka pas SMA udah pernah main bareng. Jadi kalau mereka ketemu di tim lawanan, ya kayak Rico bilang, Jordan sih dulu bantu. Kalau pemain musuh lawan di bawah, sekarang mereka bantuin. Itu nice for sportsmanship. Tapi gue tetap pengen lihat ada trash talk, ada kayak adu-aduan gitu. Kayak inilah ngerendahin. Ya paling sekarang kita lihat cuma selebrasi too small doang. Ya itu doang kan yang mostly. Nembak jangan yang nembak itu udah lah ya. Ya kan kayak gitu mulu mereka masukin kantong gitu kan. Kalau 3 point atau enggak gini tangan 3 kan. Di Amerika jangan nodong-nodong enggak kasih jari deh. Tapi Ant-Man enggak di itu. Ant-Man enggak di fine tuh. Tapi kan kalau balik lagi soal trash talk, lu sama kayak podcast UFC kan gue sempat bahas juga di podcast bola juga kan. Olahraga itu kan high risk high return ya. Jadi kalau lu omongannya gede tapi backnya returnnya juga bagus, lu juara NBA atau nggak lu minimal MVP, ya udah high risk high return, bener lu akan dipuji segitu orang. Tapi begitu lu bacot tapi ternyata lu kalah, akan dihujat segitunya. Cuma kalau UFC juga sama. Kita anak-anak UFC kita nggak suka fans UFC itu sama fighter yang terlalu baik karena lu tetap harus menyimpan demon dalam diri lu. Karena itu kita kenapa suka McGregor gitu. Karena lu tetap simpan demon lu, maksud bacot lu tetap tinggi. Sekarang ada Ilia Topuria yang bacotnya Islam Makhachev lu kabur dari gua gini-gini. Ada John Jones gitu. Yang lu tetap ngejaga bacot lu dan lu tetap ngelihat musuh lu tuh kayak
hari ini lu mati tangan gue. Harus ada api itu tetap harus ada. Itu makanya lu tampol-tampolan jadi seru kan. Dan orangnya aslinya nggak harus kayak gitu kan. Sebenarnya. Tapi kan lu tetap harus ngejaga api demonnya itu. Nah itu harus ada di dunia di semua olahraga menurut gue. Kalau nggak ada Messi, kalau Ronaldo nggak kayak gitu nggak akan ada Messi yang sejago itu kan selalu bilang gitu mereka kan. Makanya kita butuh sosok kayak Ant-Man memang benar walaupun ya ujung-ujungnya kita mampus lu Ant-Man gitu. Tapi kita tetap butuh dia gitu. Dia peduli kita ngomong gitu. Dia juga nggak peduli, dia tetap lebih kaya. Rumahnya mungkin di LA ada, di Miami ada gitu. Jadi kita tetap butuh sosok villain gitu. Dan gue nggak keberatan fans juga misalnya sekarang ngungkapin kekesalan mereka terhadap dia gitu. Kayak adalah di komen tiba-tiba pagi ini kayak yang udah guys kalian boleh nggak di podcast basket nggak usah muji-muji Ant-Man lagi. Gue belum baca full message-nya. Intinya gitulah. Dia udah terbukti tidak bisa ngelewati ronde conference finals at this point ya. Ya udah, tapi gue tidak mengkoreksi apa yang gue bilang dari dia sebelumnya ya, dimana dia super talented, super atletis, gue suka banget attitude dia, tapi ya kayak gue bilang minggu lalu, dia so far belum membuktikan bahwa dia bisa ke next level itu, dan gue harap bisa karena kalau emang nggak bisa ya Luka aja udah ke final. Iya, bener walaupun kalah ya. Walaupun kalah, nggak apa-apa. Dan dikalahin juga dia sama Luka Doncic kan. Nggak usah Luka deh, Tatum aja udah juara. Iya, makanya. Padahal yang starting line up Olimpiade dia loh. Iya makanya bener. Daripada Tatum sama Haliburton dia loh starting line up. Tatum atau Edwards, siapa yang lebih ibaratnya kalau kita mau kasih julukan lebih mendekati superstar? Kalau lo belum, anggap aja mereka dunia belum masuk superstar nih. Siapa yang udah lo di atasnya? Waduh ini kalau gue jawab Ant-Man gue dihujat Boston Celtics nih. Enggak, ini ya kalau secara umur bentar, gue kalau Jason Tatum coba kita cek Jason Tatum ya. Soalnya kan kalau dia he's only 19 gitu terus kan jokesnya kan kalau orang luar kan. Dia sekarang 27 udah. Ya berarti kalau lu tanya itu ya gue Tatum deh berarti. Karena secara umur dia lebih tua. Dia setara SG kan. Tapi gue sebenarnya nggak suka ngomong kayak gitu, walaupun gue harus setuju sama lo karena aura Superstar tetap ada di Ant-Man, potensi dan auranya masih ada di dia. Di mata gue doang ya, sorry ya kalau gue prestasi emang penting. Tapi nanti makanya gue bilang tunggu sampai mereka umurnya sama 27. Tapi walaupun Tatum nanti umur 31 siapa tahu amit-amit Celtics nggak juara lagi. Tapi kalau mereka juara lagi, ya udah nggak apa-apa, dia akan lebih lagi. Tapi anggap aja mereka di umur yang sama di 27 deh. Ya gue harap sih Edwards bisa di atas itu sebagai superstar. Ya bisa juara NBA dan MVP level berarti udah ya. Lo sepatu kalau gue suruh lo ingat-ingat bayangin sepatunya Jason Tatum yang Jordan Jumpman. Iya. Bentuknya kayak gimana? Nggak tahu. Makanya kan. Nggak, tapi gue pernah waktu di Korea dia bilang itu dijual banget, maksudnya Jordan Tatum. Maksudnya gue sampai nanya kayak ini Air Jordan apa sama orang Korea kan waktu gue ke Korea Selatan. Ini Jordan apa? Oh ini Jordan edisi Tatum. Terus dalam hati gue bagus. Jadi umum aja umum. Yang gue inget cuma gue lupa lagi namanya apa. Lebih dari desain lo lupa. Sepatunya Luka Doncic tapi yang bukan Luka Doncic itu yang eyeball, yang apa ya? Yang bisa ngikat sendiri. Aduh, lupa. Iya. Lupa namanya. Gue lupa namanya lagi. Gue ada sepatunya tuh, tapi itu kayak itu Luka Doncic sama Tatum seingat gue ya kalau yang basket awal ya. Iya, yang apa si sepatunya bisa ngikat sendiri kayak gitu. Kayak Back to the Future ya. Tapi gue lupa. Nah, cuma gue enggak ada desainnya. Anthony Edwards Harden ya benar. Ya makanya gue bilang aura superstar ya mungkin karena beda brand juga ya kan kalau Tatum di sub brandnya Nike. Kalau Edwards kan jelas kalau nggak face of Adidas basketball saat ini. Tapi yang gue lihat oranya tuh bukan hanya di lapangan ya, walaupun di lapangan juga ada kelakuannya, gaya-gayanya. Kalau Tatum gue jarang, lo pernah denger dia trash talk nggak sih? Mungkin kita banyak yang kita nggak denger di mic ya. Terlalu baik, protagonis. Gue suka antagonis sih kadang-kadang iya. Iya. Ya sesimpel kayak kita lebih tahu sepatu jamuran. Lu gue buat nanya di netizen lagi nonton juga lebih inget sepatu jamuran kan desainnya. Ya karena jamuran kembali lagi soal tadi aura superstar, jamuran lebih ada sama Anthony Edwards. Karena ya tadi dia attack the rim, dia last minute hang time baru dia. Juga lebih menarik lah. Lebih menarik. Jadi makanya Anthony Edwards lebih disukai coach kan kalau di Olimpiade atau FIBA kan dia yang starting lineup gitu daripada Jason Tatum kan malah camat kan Jason Tatum sama kalau itu menurut gue Jason Tatum sayang aja skill setnya udah terduplikat. Gini deh, Jason Tatum tuh segalanya bisa.
Itu ada bahasa Inggrisnya, gue nggak tahu bahasa Indonesianya. Master of all trade, Jack of all trades, master of none. Okay. Jadi dia serba guna, dia segalanya bisa, skill setnya. Tapi bukan jago. Yang dia paling jago. Misalnya Anthony Edwards dunker, best in game dunker sih saat ini. Kalau lu mau argue itu Ja Morant nggak apa-apa, tapi gue paling suka in game dunker itu Anthony Edwards. Yes, Jason Tatum ngedang-ngedangnya ada beberapa highlights, tapi nggak lebih jago dari AE. Oke. Mid range deh, ambil mid range. Apakah mid range dia lebih bagus dari Kevin Durant? Nggak juga, di Olimpiade ya, gue cuma bandingin yang 12 pemain. Jadi dia segala skill set dari semua pemain itu ada dan bisa semuanya justru. Tapi dia nggak yang paling jago. Jadi saat coach milih, gue lagi butuh defense nih, Jrue Holiday. Gue lagi butuh yang attack the rim nih, Anthony Edwards. Gitulah maksud gue. Iya, dan apa? Kayaknya gara itu bukan. Dan Tatum juga begitu. 3 poinnya jago, tapi masa lebih jago dari Steph ya? Iya, makanya, aduh berat dong, nggak mungkin dong. Coach milih nih, Tatum yang nggak mungkin milih gue 3 point, gue butuh 3 point. Oke, gue Tatum bisa passing, IQ-nya bagus, tapi masa lebih bagus dari LeBron kan bingung kayak. Nggak bisa, nggak berat. Harus LeBron, Steph. Udah Anthony Edwards kita butuh buat attack the rim, soalnya kita nggak punya Russell Westbrook di sini, kita nggak punya Ja Morant. Atau nggak buat highlights lah, buat ini orang nonton tim USA nih. Ya udah itulah pokoknya singkatnya tentang Anthony Edwards. Kita tidak akan bahas most likely Anthony Edwards lagi sampai tahun depan. Karena dia udah kalah. Cuma ada komen nih dari Edward Fernanda. Edward Fernanda benar. Ant-Man kalau karirnya mentok di conference finals nih kan udah mentok berarti ya. Komparasi yang cocok menurut dia ya di eranya yakni Vince Carter. Sampai Vince Carter doang dia. Perbandingannya si Edward Fernanda ini. Itu ada validity-nya juga. Tapi Vince Carter kalau nggak salah di umur 23 belum sih. Dia masih on the way up banget, apalagi dia kayaknya belum deh. Maksudnya gini, kenapa gue kasih Anthony Edwards lebih daripada Vince Carter karena again balik lagi ke umur dia 23, kalau dia udah 2 kali menginjak kaki di conference final, berarti secara logika asal timnya nggak hancur, manajemen nggak hancur dan timnya dipretelin atau lo ngelakuin trade yang buruk, harusnya sih mereka bisa langganan. Langganan itu lebih penting daripada sekali atau 2 kali. Langganan aja terus-terusan. Kalau lo masuk final, gini deh, lo masuk final 10 kali tapi nggak pernah juara. Lo tau Jerry West pernah berapa kali ke final tapi juaranya berapa kali kan? Iya, sekali doang kan dia juara. Tapi kita semua sebut Jerry West tuh di belakang lo logo NBA tuh. Jerry West. Tapi walaupun ada gosip bilang itu bukan momen yang beneran terjadi ya. Tapi beda argumen. Itu nggak berarti dia tetap bisa jadi seseorang yang dianggap kayak legendaris lah. Ya kejuaraannya mungkin cuma 1, tapi kalau lo langganan ke final, ke conference final mulu, ke playoff mulu, nggak pernah miss playoff. Ya bisa aja tetap diingat orang, tetap legend. LeBron juga masuk final banyak kan. Tapi again on and off ya, ya. Karena Donovan Mitchell nggak pernah miss playoff tuh. Iya benar. Tapi kan ya udah lewat aja. Ya tapi kemarin ada yang komen gini, entah dia lagi marah-marah gitu di komen Instagram kita. Terus gue bilang, gue lupa apa intinya adalah dia ternyata pas gue tanya-tanya terus, ternyata dia fansnya Cleveland Cavaliers. Terus gue bilang, nah itu kan udah pasti semenjak LeBron kan. Terus LeBron pindah Lakers, nggak mungkin dia pindah tim. Maksudnya dia tipikal yang begitu kan. Berarti dia tetap stay di Cavs sampai sekarang. Oh jadi maksudnya bukan karena LeBron, tapi emang suka Cleveland. Enggak, dia kayaknya menurut gua kalau yang lagi dia nonton sekarang ya, mungkin dia tadinya suka Cleveland karena LeBron James. Oh I see, tapi dia tetap stay di Cleveland. Hebat tuh. Hebat, itu mah hebat. Tapi gue bingung ya, kalau lo emang harus gara-gara LeBron sih. Kalau selain atau mungkin Kyrie, tapi ya udah ya maksudnya dia juga di era setelah LeBron kan di draft number 1 draft pick. Tapi gue nggak kebayang lo sebagai fansnya Cleveland Cavaliers. Kalau emang bukan karena LeBron dan lo tetap stay di situ karena LeBron, kalau Cavs ya. Iya, itu aneh sih. Iya maksudnya unik aja sih. Gila lo bisa hebat sih lo berarti sejati. Pantesan marah-marah. Iya karena kita dari awal udah prediksi mereka nggak akan kemana-mana di playoff. Dan ternyata memang bener kan, berhenti juga di situ. Pacers juga kan. Itu ya. Jadi itu buat yang komen-komen. Ini juga ada yang nanya, Bang di book superstar nggak nih abang-abang, kata Aldo. Nah ini terjawab sama salah satu komen. Jadi di salah satu thread terakhir yang kita ngomong
AI lagi. Ngomongin Edwards, ada satu komen yang menarik yang jadinya banyak yang balas ke komennya. Tapi bukan kayak bacot-bacotan, tapi mereka membahas poin-poin yang penting tentang superstar. Dan ada satu poin yang gue suka adalah superstar ini sayang sekali tergantung lo di tim mana. Kayak Devin Booker salah satu yang dikasih contoh, dia mainnya sama Kevin Durant, itu akan meredam ataupun memperkecil kesempatan dia untuk bisa satu hari jadi superstar karena beberapa tahun ini ya yang dimana mungkin dia bisa jadi bintang timnya, mungkin masuk playoff kemungkinan juga lebih kecil tanpa Kevin Durant, tapi dianya lebih bisa bersinar, benar juga. Atau siapa tahu mungkin dia bisa lebih bagus tanpa Kevin Durant, kita nggak tahu juga karena sekarang ada Kevin Durant gitu kan, misalnya. Jadi ini poin yang menarik nih, kayak di book menurut lu superstar nggak? Kalau Timnas ada. Timnas ya Olimpiade menang ya kan. Terus habis itu tapi dia nggak pernah ada di MVP level sih. Karena ada Kevin Durant di timnya. Nah sebelum Kevin Durant juga dia ya udah maksudnya dia cuma waktu itu masih muda banget. Iya 70 poin doang kan, dia nyetak 70 poin. Tapi kan gitu. itu nunjukin bahwa potensi ada. Iya potensi. Sebenarnya kalau aura mah dia ada, orang dia pacaran sama Kendall Jenner kok. ya kan aura sepatunya ada. keren bisa dipakai jalan-jalan, bukan cuma sepatunya bagus banget kan. Bagus banget sih. Bagus banget, tapi tetap sepatu SJ Converse wah itu terbaik itu. Oh ya? Wah itu gila itu. Lu lebih suka itu daripada D-Book. Ya sebenarnya D-Book juga keren, cuma yang SJ yang paling baru nih. Karena coklat warnanya. Iya orang Raden aja bilang bang keren banget bang sepatu Converse. Karena warna coklat. Iya, tapi kalau D-Book emang sepatunya keren, tapi menurut gue D-Book aura superstarnya ada, tapi nggak bisa di-establish dia nggak bisa dia superstar kita stempelin karena dia masih belum, dia butuh pembuktian. Oke, dia udah masuk final tanpa Kevin Durant, dia masuk final walaupun kalah sama Milwaukee Bucks ya kan, dia udah masuk final. Nah kalau dia nggak ada Kevin Durant itu pasti langsung melejit tuh. Cuma ya bener karena ada Kevin Durant ketahan. Jadi makanya gue sempat komen juga, gue bilang gue suka nih thread ini karena banyak poin-poin yang valid dan nggak ada satu yang lebih benar dari yang lain. Emang mereka saling membahas beberapa poin, salah satunya ini. Jadi dengan era super team, bukan era gini ya. Nah balik lagi ke poin yang tadi gue ngomong sama Raden. Superstar driven league ini kenapa banyak orang yang lebih yang kayak gue nontonnya bola tapi gue mulai suka NBA. Casual fans, gue gak suka sebut casual karena casual fans sesama pentingnya sama hardcore fans juga. Tapi casual fan bahkan lebih penting lagi. Kenapa? Mereka itu yang bikin masa. Kalau yang hardcore fans yang maunya statistik semua, yang analytics itu sebenarnya lebih minoritas sih. Lebih yang bikin mayoritas itu yang kita sebut bandwagon. Itu bandwagon gue pernah sebut di podcast Box Out dulu. Bandwagon itu bukan hal yang negatif loh. Itu hal yang bagus. Itu membuat marketnya terbangun. Yang bisa jadinya timnya jadi lebih banyak duit dan bisa mengambil superstar. Jadi ini sekarang superstar driven league sekarang penuh dengan superstar. Di hampir tiap tim nggak ada yang tanpa superstar sih. Iya maksudnya kalau ngomong superstar gue bukan ambil definisi superstar yang kita definisi superstar versus MVP ya. Superstar tuh bintang yang lo bisa nonton, yang lo tahu namanya tapi lo nggak usah jadi pemain fans basket berat lah. Kayak gue nanya istri gue, mungkin dia juga udah pernah denger gitu namanya gitu kan. Jamoran mah tahu. Jamoran pernah denger lah, pernah lihat di IG gitu, apalah highlight. Jadi hampir setiap tim ada loh. Selainnya tim papan bawah mungkin Utah atau saat ini even Charlotte Hornets main adalah LaMelo Ball gitu. Maksudnya gila, zaman Jordan sih ada. Ada yang hilang. Plumbers kan. Kalau kata orang ini tim plumbers nih. Iya, tapi ya itulah. Jadi makanya kenapa superstar driven league ini, nah kontranya satu tim ini banyak tim yang lebih dari satu superstarnya. Kalau zaman dulu ya satu, terus jelas nomor 2-nya siapa, Scottie Pippen. Kalau sekarang banyak banget Scottie Pippennya. Iya. Ya kan di setiap tim ada. Ada, tapi memang hampir semua yang di playoff sekarang, even Detroit Pistons saja ada ya sosoknya Cade Cunningham gitu. Jadi emang ada. Semuanya bikin menarik untuk ditonton. Oh, kemarin Bang Paul sama Bang Kemal, Bang Riko ngomongin soal Cade Cunningham. Wah, gue pengen nonton. Ada, jadi ada pengen lihat. Oh iya jago ya bener gitu. 25 poin plus gitu kan, enak gitu ya. Ya bener-bener. Jadi memang kalau balik lagi soal D-Book juga, mungkin D-Book harusnya tuh udah level superstar. Karena dulu masuk NBA Finals loh. Dia kalah kan. Nah, sekarang bakal ada kesempatan lagi nih karena KD kemungkinan besar mau di trade kan, mau pindah. Atau kalau kata Rico, KD tetap stay kan dia kan. Kalau prediksi prediksi dia stay dia pengen ngebangun enggak, KD pasti cabut menurut gua. Ya jadi buat yang nanya Rico juga, Rico lagi long weekend sama keluarganya ya, jadi nggak bisa. Jangan diganggu dulu ya. Message kita juga dibales. Iya. Dia balas ke gua. Gua nanya langsung soalnya. Oh, dia lagi sensi sama gue berarti. Ada. Kenapa kok? Gila ngomong langsung aja. Enggak lah, gila. Terus
ada dari Gary Jonathan juga, idola gue Tim Duncan. Kalau menurut Pak Paul termasuk superstar nggak Pak? Dia bilang, Tim Duncan. Ayo lu. Gini deh, gue nggak terlalu suka. Karena gue ini orang baik loh, ini Tim Duncan orang baik yang tadi kita bahas ya. Tapi iya sih. Kayak gini loh, dia orang yang paling nggak usaha untuk, nah ini kenapa image penting. AI itu melakukan segala hal dengan trash talk, dia kena denda 50.000 karena dia dia ngomong kata-kata fuck mulu di pas press con kan. Kena denda. Itu kan bikin kan menarik. Tim Duncan gila, orang yang paling polos. Datangnya pakai baju apa tuh, checkered polo shirt apalah, bawa makanan bekelan di piring dari rumah. Nggak pernah kayak bikin sesuatu di media at that time, mungkin nggak ada sosial media pun, nggak di media apapun untuk membuat kita tarik perhatiannya. Jadi totally apa yang dia lakuin itu 99% di lapangan. Apa yang lo tahu tentang Tim Duncan di luar apa yang prestasi atau yang dia tahu di lapangan? Suka berenang. Iya, perenang dulu, dia perenang sebelum jadi pemain basket. Itu doang kan? Iya, udah itu doang. Jadi segitunya pun dia masih tetap prestasinya kayak kita lihat dia, wow gokil sih, 5 kejuaraan dan bisa menggantikan first pick dari Wake Forest kayak David Robinson didampingin tapi disusulin dengan baik caranya gitu, maksudnya dengan benar gitu, dan benar-benar membawa team play walaupun dia pemain terbaik, tapi Ginobili yang dapat prestasi juga, Tony Parker. Jadi yes, superstar sih walaupun bukan gue gak ngefans sama Tim Duncan. Ya cuma memang Tim Duncan tuh contoh bagus untuk komparasi dengan Jason Tatum yang lu bilang tadi, orang baik tapi tiba-tiba masuk final, tiba-tiba juara gitu kan. Nah, Spurs dinasti nggak? Yang mana era Tim Duncan? Iya. Wah, dinasti sih sebenarnya. Dinasti. Tapi kan ada LeBron yang udah juara sama Heat 2 kali. Iya, tapi kita. Nah itu pertanyaan yang menarik. Coba gue pengen tahu dari ini, kita nggak usah bahas karena gue nggak tahu jawabannya juga. Kita minta dari netizen. Spurs itu dinasti nggak? Karena mereka 5 kejuaraan tapi nggak pernah back to back. Itu jangka waktunya tapi masuk terus, misalkan tahun ini masuk ya kan final. Dia kan yang ngalahin Detroit Pistons kan, setelah Detroit Pistons mengalahkan kalau salah kejuaraan seingat gue Detroit Pistons habis ngalahin Los Angeles Lakers, terus ketemu Spurs kan, yang juara setelahnya nextnya. Habis itu siapa lagi setelah Spurs juara? LeBron yang kedua kalau nggak salah LeBron Cavs yang pertama dia masuk final itu yang dibantai kan 4-0 kan, di sweep kan 4-1. Terus habis itu habis Detroit Pistons siapa lagi juara? Spurs lagi habis itu kan. Selang-seling selalu abis itu Spurs lagi. Kalau menurutku dinasti sih. Karena termasuk yang Kawhi Leonard harusnya juara sama Spurs tapi kakinya sama Zaza Pachulia. Intinya they always contender kan. Dan Kawhi Finals MVP kan sama Spurs kan. Finals MVP. Tuh nah itu dia yang menarik juga. Finals MVP-nya kayak Steph gak selalu dia pas juara kan. KD lah, ada Andre Iguodala, dia sekali doang kan di antara 4 kejuaraan. Tim Duncan juga gak selalu yang jadi Finals MVP. Tapi di tim itu dia superstarnya sih. Iya makanya tapi dia superstar bener karena dia udah MVP juga udah 4 kan sama 4 ya? 3 ya? Pokoknya Rico. fact check. Tolong Rico Spinboy dibantu ini Tim Duncan seingat gue 3 seingat gue harusnya jawabannya itulah pokoknya. Tapi Tim Duncan itu tapi salah satu pemain yang kalau lu gabung di klub basket ya, orang rata-rata suka Tim Duncan. Kan kalau dulu waktu zaman gue masih di klub basket selalu gue nanya, idola lu siapa? Kalau basket gue Tim Duncan sih. Kenapa? Soalnya low profile, humble gitu tapi jago selalu masuk final, MVP gitu-gitu. Oh iya. Gue gak terlalu suka yang meluap gitu, gue nggak suka karena zaman dulu basket emang nggak boleh begitu. Lu di lapangan ada yang di Indonesia. Lah dulu zaman di klub lu kalau dribble lebih dari 3 detik 4 detik lu 4 kali gini-gini aja, terus lu apalagi lu crossover kayak Allen Iverson langsung di bench lu. Bench. Lu harus oper bola terus kan. Kayak 1, 2, 3 oper. Bahkan ada beberapa kali kalau drill latihan itu yang 1 kali dribble passing. Iya, kayak gitu latihan kita zaman dulu. Brunson habis pensiun NBA gak bisa kesini nih. Gak bisa. 17 detik dribble bola. Harden gitu habis pensiun gak bisa main di IBL. Gak bisa main dimarahin tuh. Tapi kalau sekarang kan kayaknya IBL udah berubah. Tapi zaman dulu udah gak boleh tuh. Makanya kita kayak ada Ali Budimansyah, kita respect banget karena gila Ali Budimansyah. Tapi kan semua orang selalu coach bilang, emang lu Ali Budimansyah lu selalu gitu. Kalau lu selevel Ali Budimansyah lu boleh lu gocek-gocek lu. Tapi kalau lu belum, udah 1 kali dribble passing. Makanya orang suka Tim Duncan. Ya tipikal pengembangannya zaman sekarang dari bola basket zaman dulu adalah
Halliburton. Oke. Itu yang paling disukai orang. Segue yang sempurna. Lu masih ada komen gak? Karena gue pengen bahas Indiana nih. Pasti oke. Nih paling komen-komennya udah gitu-gitu doang. James Harden superstar gak? Karena dia 2-time MVP. Superstar lah. Gue ada problem untuk manggil James Harden superstar. Kenapa? Karena momen-momen dia playoff gak ada satupun yang playoff year yang dia masuk itu dia langganan playoff loh. Yang dia gak ngedrop dibandingkan musim reguler. Bahkan tahun ini kan dia dapat MVP votes beberapa kan? Iya, bahkan dia kan masuk itu second All NBA. All NBA second team kan. Tapi selalu di playoff menurun. Secara statistik, secara fourth quarter kayak superstar emang ngelakuin hal gitu. Enggak sih, superstar kayak Halliburton. Di playoff lo semakin bagus. Ya itu idealnya ya. Tapi jangan ada penurunan tiap kali lo masuk playoff lah. Iya, kalau lu bilang Halliburton superstar dihujat Stephen A. Smith lu enggak setuju dulu dia. Enggak, tapi kalau James Harden mungkin menurut gue superstar. Cuma kalau di playoff coba kurangin dulu striptease dah itu. Dan kita ambil keseluruhan ya kayak sepatu dia laku gila di Indonesia juga banyak banget yang pakai ya. Volume 8 doang nih, volume 9 keluar ya tetap sukses. Jadi superstar dari sisi apa ya? Kalau dari strictly basketball gue harus mikir-mikir lagi. Dia superstar sih menurut gue karena Fear the Bear. Nah, udah itu kan itu tapi kan itu bukan apa yang dia lakuin di lapangan. Itu di luarnya. Ngerti. Style, aura ada kayak Rico bilang, gue suka banget gaya dia main. Iya, tapi secara kayak karir lo, apa yang lo bisa banggain dari kayak satu hari bilang ya bapak ini anak gue nih, bapak dulu udah bapak dulu selebrasinya keren. Oh iya, masa bapak dulu jenggotnya panjang loh. Iya, bapak menang MVP. Ini sepatu banyak nih warisin buat lo, itu doang. So far. Tapi legasinya nggak ada yang kayak ya berhenti kayak paling jadi komentator kayak Charles Barkley doang. Gini deh, harus ada dua-duanya. Iya. Harus ada aura yang kita bahas yang apalah mau itu selebrasi, gaya lo Iverson gitu keren lo jadi pionir di hal itu, fashion, style, attitude. Tapi harus ada unsur basketnya juga, bukan cuma one on one skill lo jago dan tembakan lo jago. Atau gini deh, paling gampang nih kita versi podcast basket ya. Zaman dulu adalah sebelum kita bahas Indiana Pacers ya, tadi gue udah sounding Halliburton ya. Jadi kalau zaman dulu guys itu biasanya ada mixtape gitu. Misalkan Allen Iverson sampai ke final itu tuh ada DVD-nya. Kita bisa beli DVD-nya zaman dulu. Gitu. The Answer. Judulnya The Answer. Iya yang dokumenter gitu lah ya. Dokumenter gitu atau enggak Detroit Pistons juara gitu. Nah, pemain kalau bisa ada menurut gue dan podcast basket ya, pemain yang masuk mixtape kayak gitu superstar. Sekarang gini, kalau Harden oke, apa yang didokumentasin dari Harden? Oke, dia MVP. Terus apa? Dia kan nggak masuk final wilayah, dia nggak masuk final NBA. Ya oke, dia hampir ngalahin Golden State Warriors, tapi kan mentok di situ doang. Jadi nggak bisa jadi mixtape juga. Jadi kalau ibaratnya sekarang nggak ada mixtape gitulah, tapi sekarang video YouTube sih banyak. Lu Google Harden pasti adanya highlights ya. Iya. Tapi kalau lu mau bikin 30 for 30 atau untold story apa di Netflix. Dari Netflix nggak ada. Itu ada tapi cerita gagal bukan cerita sukses. Ya, jadi belum masuk. So far cerita gagal. Ya, jadi itulah patokan kita mengestablish lu superstar ketika kalau lu dijadiin dokumenter movie gitu, bagus. Harusnya bagus dari Six Man. Gue dulu awal Six Man loh sama Kevin Durant sama Russell Westbrook. Terus gue pindah dikasih Houston. Aduh, Houston gagal kini sama Chris Paul. Harusnya kita bisa kalahin Golden State nih kalau Chris Paul gak kena hamstring. Terus pindah ke Brooklyn gagal. Terus tiba-tiba di Clippers. Akhirnya nih tahun ini dia udah masuk second team All NBA. Clippers masuk ke final ataupun juara. Itu bang. Jadi setiap cerita sukses, lo perhatiin deh di dokumen pasti ada penurunan. Pasti ada ini titik karir rendahnya nih gue apalah gue jelek rock bottomnya dulu rock bottom. Even piece by piece-nya ini gak ada hubungan piece by piece Legonya Pharrell Williams. Dia cerita itu kan gue pikir Pharrell selalu sukses dari kecil tapi ada ternyata dia ada gue baru sadar dia ternyata ada di karirnya ada penurunan dan titik rendahnya. Nah di situ bangkit lagi. Jadi semua sukses story itu ada titik kekalahannya. Iklan paling terkenal Michael Jordan yang buat gue, yang dia lagi jalan pakai jas masuk ke stadion lorong banyak yang foto-foto. Voice over dia bukan tentang prestasi dia, tapi semua kegagalan. Nah ini lu boleh YouTube masih ada. In my career gue pernah tembakan yang gue masuk berapa puluh ribu kali. Jadi bukan apa yang dia pernah lakuin, tapi apa yang dia gagal. Berapa game yang gue pernah kalah, berapa kali yang ini. Karena itu semua makanya gue bisa menang. Just do it. Tapi ya itu maksudnya harus ada kayak
lo jatuh dulu deh, pahlawan lo harus jatuh sebelum lo jadi pahlawan bener sebenarnya gitu. Michael Jordan juga yang itu kan, yang gue berapa kali nembak dulu baru apa yang dia ratusan apa ribuan kali nembak gitu kan Michael Jordan tuh kan. Dan itu yang Kobe yang Kobe juga yang gue airball waktu rookie gitu kan, ada ceritanya dua kali back to back airball cadangan lagi dibuin akhirnya harus ada gitunya rock bottomnya. Tapi ya James Harden apa namanya di rock bottom terus di playoff, at least di playoff lah. Come on man, sorry kalau ada yang gak suka, but let's call it like it is man. Harden gak pernah perform di playoff, I hate it. Gue harap juga dia bisa. Harusnya kan dia sama Joel Embiid pas di Sixers bisa lah gitu seimbang, tapi kan flop juga kan. Di Brooklyn Nets yang gue pakai ini ada James Harden nih mukanya. Nih. Tuh kan tidak perform juga padahal udah ada dibantu KD. Kurang siapa tuh? Itu Kyrie itu di tengah. Ada apa Blake Griffin. Tuh ya kan tuh. Ya, masa nggak bisa menang juga kan? Aneh. Jadi ya lihat kaos gue dibanding Toronto Raptors nih. Nah, lebih Kawhi Leonard nih, Finals MVP. Lebih superstar Danny Green tuh, Danny Green. 2 cincin. Iya benar. Ini by the way Lakers. Ini dari Andi Batam, thank you Tam kalau dia kapan lu dikasihnya waktu pas abis mereka juara kan, ini kejuaraan. Oh berarti kita komentator berdua dong? Hah? Pas iya abis itu gue ada ini Raptors vintage tee beneran dikasih, bukan bikinan yang sekarang ini. Tapi gue abis itu kan berangkat ke San Francisco, Oakland nonton langsung. Tapi ini maksudnya bukan vintage dari zaman dulu ya, tapi emang dari luar gitu dibikin karena udah ada Kawhi, ini emang tim juaranya. Nah gitu. Nanti dikit Raden masukin dan ya ada cuplikan gue di Oakland waktu itu belum pindah ke San Francisco ya. Waktu itu Oakland tuh apa nama Oracle. Gue nobar di Oracle pas gue jadi komentator sama Paul. Abis itu game 3 gue ke Oracle sama Jovi Andovi. Gue pakai jersey Raptors. Selebrasi sama fans Raptors. Nanti ditayangin Raden. Nah ini kita masuk ke Knicks ya. Pembahasan terakhir kita ada Indiana Pacers sama Knicks. Tadi udah sounding soal Haliburton. Besok nih terjadi ya? Besok game 5. Iya besok. Ya entah ini. Kalau dia lolos game Pacers in 5 lagi. Berarti dia Cavs juga in 5. Milwaukee in 5. Ini in 5. Wow. Wah ketemu OKC yang in 5 juga. Wah gila itu. In 5 sama sweep sama game 7 ya kalau OKC. Iya kalau OKC. Jadi kan akan seru banget. Dan menurut gue pribadi juga kayaknya Indiana Pacers sama, kan kemarin gue ada ngobrol-ngobrol gitu lah soal pernobaran kita segala macam ya. Karena tadinya kita mau bikin nobar guys, cuma ternyata in 5 gini kan jadi nggak seru ya. Cuma ya kita harapannya final lah ya, final ini bisa sampai game 7 karena dibilang kayak gini sama si pemilik barnya, dia bilang, aduh NBA lagi nggak seru nih, dia bilang karena yang masuk final OKC sama Indiana Pacers nggak ada fansnya. Terus gue bilang gini, enggak, justru ini seru banget karena susah ditebak gitu. Pertama semua orang mungkin jagoin OKC tahun ini, tapi Indiana Pacers nggak segampang itu dikalahin loh. Maksudnya dia ngalahin Cleveland Cavaliers number 1 seed di East. Abis itu dia bisa ngalahin Milwaukee Bucks. Giannis Antetokounmpo ya lah, tapi nggak ada Middleton lagi, nggak ada Jrue Holiday gitu. Damian Lillard juga nggak 100% fit. Gitu. Tapi dia back to back ngalahin Milwaukee Bucks loh. Berapa kali 20 point comeback? Iya benar. Dari East Conference lawan Boston, lawan New York lawan Boston atau lawan Indiana. Iya. Ya kayak berkali-kali. Itu kan bikin susah ditebak kayak lu bahkan berapa kali lu udah mau matiin TV ataupun udah matiin TV terus tiba-tiba lu lihat live score, kok udah deket lu nyalain lagi kan? Iya. Gue udah kedua kali gue kayak gitu. Ya even New York Knicks aja dia bisa ngalahin New York Knicks yang ada potensi juga masuk NBA Finals gitu. Ternyata dia bisa menghentikan New York Knicks gitu. Ini tim yang menurut gue sulit dikalahkan loh untuk OKC pun kayaknya, karena ini OKC sama Pacers sama-sama satu unit loh, bukan. Ya, lo udah masukin Pacers ke final aja. Kasihlah kesempatan 1-2 menit untuk New York Knicks, kok udah di kemarin pakai jersey Knicks. Iya, karena gini Paul. Ini gue catat nih Paul, karena kan pertandingan kemarin gue sampai harus gue catat karena gue takutnya lupa saking banyak kejadian gitu. Tapi dari semua catatan ini, gue berani ngejamin ini sekarang sudah lolos Indiana Pacers. Per ini tayang. Ini udah tayang hari ini juga ya. Par besok. Karena kenapa? Karena
New York Knicks tuh udah ngelakuin semua hal yang bisa mereka lakukan. Mereka tuh nggak ada satu pemain pun. Landry Shamet masuk. Iya, mereka lemah di rotasi. Tapi tim Thibodeau ngelakuin rotasi seperti Indiana Pacers. Dia udah lakukan itu. Robinson starting. Iya, dia adjustment. Dia Mitchell Robinson jadi starting. Jalen Brunson tidak ada satu game pun yang jelek. Even Karl Anthony Towns gak ada satu game pun yang jelek, gak ada yang off. Mereka semua bagus. Oke, di game pertama masalah free throw OG Anunoby sama ini, tapi mereka bayar kok di game-game selanjutnya. Mereka tuh sudah ngelakuin rotasi, udah defense mereka mati-matian udah gitu. Walaupun menurut gue defense ada kekurangan ya. Ini bedanya defense-nya Indiana Pacers sama New York Knicks adalah Knicks itu selalu concern-nya dia di paint area. Jadi ketika ada pemain masuk ke dalam, mereka tuh entah kenapa mereka kerubutin sampai akhirnya Haliburton passing keluar, yang luar kosong, mereka telat nutup. Gua nggak tahu kenapa mereka lebih peduli paint area. Beda sama Indiana Pacers, defense-nya mereka lari terus Paul. Kalau lu perhatiin, even mereka kena pick and roll, kena pick gitu ya, mereka tetap kejar itu orang gitu, kejar. Mereka nggak peduli paint area. Ketika Karl Anthony Towns atau OG Anunoby masuk, mereka udah gua lepas aja karena itu cuma 2 poin. Mending gue tetap jaga perimeter nih, jaga Jalen Brunson apa segala macam. Mereka lari terus. Makanya rotasinya mereka gunain banyak rotasi karena mereka capek secara defense kan. Nah, New York di situ entah kenapa kalau lu perhatiin setiap kali ada satu orang masuk mereka kerubutin. Maksud gue kayak kenapa lu kerubutin? Harusnya kan lu jaga perimeter dong. Itu menurut gue kekurangannya Knicks cuma masalah defense ya. Cuma mereka udah ngelakuin semua Paul. Semua hal yang mereka bisa lakuin. Even Jalen Brunson 30 poin karena Anthony Towns 3 poinnya masuk mulu. Tetap kalah kan? Makanya gue bilang udah gak ada hope udah buat New York Knicks. Gak ada. Udah ini besok udah pasti menang Indiana Pacers kalau menurut gue. Secara personil kelihatan Knicks outmatched ya di sini lawan Indiana Pacers. Gue juga ya cukup yakin Pacers bisa close out lah ya, seharusnya. At the same time ini jadi ini besok gue nggak biasa sama jadwal kita kayak gini. Besok ini game 5 ya. Berarti kita balik ke MSG. Lo gak kasih New York Knicks satu kesempatan di MSG. Pacers tetap menang seri. Tapi lo yakin in 5. Lo gak yakin New York Knicks bisa tahan di kandang sekali. Dengan fans yang gila banget itu. Tapi di game terakhir Jalen Brunson muka frustasinya ada di sorot kamera tuh. Udah kelihatan tuh kayak kampret gue udah semua gue udah lakuin. Enggak, itu masalahnya. Lu denger gak sih ada yang bahas kemarin ini di analis, dan bukan cuma satu deh. Shot clock ini waktunya cuma 24 detik. Apa yang lo mau masukin rotasi apapun, apa yang lo bisa lakuin kalau point guard lo dribble bola 17 detik. Nah ini balik lagi ke masalah James Harden, pernah dia ngalamin juga kan. Lo kalau pounding the ball 17 detik, berarti waktu lo secara matematika tinggal 7 detik, 6 lah kalau lo gak mau buzzer beater, 6 detik untuk bisa lakuin play. Selainnya lo mau yang mau one on one. Jalen Brunson amazing shot creator untuk orang yang postur tubuhnya kecil. Rico pernah bilang kan, ada Diana Taurasi yang bilang di NBA nggak pernah ada point guard kecil yang bisa menjadi leader di tim yang akan juara. Dan ini sekarang terbukti. Masalahnya Tyrese Haliburton walaupun lebih tinggi ya beda, tapi dia passing first. Dia tidak mencari poin, walaupun dia cetak poinnya bisa kalau dia mau, tapi dia tujuannya adalah dia mencoba cari temannya duluan. Makanya mereka tuh sharing bolanya bagus banget. Kalau Brunson enggak, dia itu, nah ini fansnya New York Knicks juga sadari ini kok. Brunson memang megang bolanya, dia tipe guard yang megang bolanya lama. Dan kalau lu ngabisin waktu di shot clock, set up play-nya lu udah waktunya tinggal dikit, bawa bola ke depan aja udah 5 detik kan kurang lebih. Nah itu satu. Pat Beverly punya podcast ya. Gue nonton cuplikannya, gue gak nonton the whole episode. Dia juga bahas terakhir point guard yang jadi pemain utama di tim di bawah 6'7" itu siapa? Dia nanya sama panelnya siapa ya? Akhirnya mereka nentukan Isaiah Thomas. Isaiah Thomas pertama. Yang juara yang Pistons. Ya jadi juara soalnya kan. Dia bilang jadi gue lihat Jalen Brunson ini nggak bisa dengan style of play dia kayak gitu. Terus ada yang bahas lah gimana dengan Kyrie Irving. Kyrie Irving beda mainnya. Ada LeBron. Iya, dan ada LeBron dan dia juga beda lah dia. Tapi kalau Kyrie lebih kreatif menurut dia. Tapi kalau Brunson emang dribble dulu kayak lama gitu. Even Steph ya. Steph pun passing dulu baru dia lari-lari dulu Steph, kan. Steph lu lihat, lu paling menarik itu ngelihat Steph selain dia lihat nembak ya. Sebelum dia nembak. Lari tanpa bola. Gila men, gue suka banget lihat dia
dia lari kayak stamina dia kuat banget. Iya, off the ball-nya bagus ya. Gila, lu kejar-kejar dia capek. Ya makanya kalau Jalen Brunson nggak gitu ya, dia dribble. Iya, dan itu kenapa mungkin frustasi karena ya lo harus bisa kalau lo di posisi kayak gini, lo harus mulai bisa percaya sama teammate lo. Karl Anthony Towns 20 poin di kuarter keempat di game yang mereka menang satu-satunya. Iya. Berarti buktinya mereka bisa punya firepower itu. Iya, tapi lo jangan ngabisin waktu megang bola terus. Logikanya itu ya. Gimana temen lo bisa mau cetak poin kalau bolanya di tangan lo terus. Gak berarti lo selalu nembak, tapi mungkin passingnya juga di momen detik-detik akhir di mana rotasi defense lo yang lo bilang itu jadi lebih gampang dong. Lo jadi Pacers gampang dong rotasi defense kalau abis 15-17 detik duluan. Lo cuma perlu jaga di bawah 10 detik nih untuk rotasi. Iya, untuk bisa ngejar pemain lain ya. Karena lo gak selama 24 detik kejar-kejaran mulu. Iya, mungkin kalau dia jaga misalkan Indiana Pacers jaga Steph aja, mungkin akan lebih capek dia kan, kayak anjing capek banget. Coba ball movementnya Golden State deh atau ball movementnya Celtics atau Nuggets gitu. Capek lo rotasi terus ya kejar-kejaran. Makanya di sini Indiana Pacers yang tadi gua notes adalah defense-nya kejar-kejar terus ya karena Pacers deh contoh paling bagus. Ball movement mereka bagus banget dibanding Knicks kan. Ya udah capek kan Knicks. Makanya lo nanya kenapa mereka kerubutin. Capek mungkin ngejar-ngejaran. Salah satu contoh gampang kenapa Pacers lebih ya tadi gue bilang bisa close out juga. Kalau lihat Knicks tuh setiap quarter pasti ada andilnya Jalen Brunson atau Karl Anthony Towns. Udah pasti antara dua inilah. Kadang-kadang ya Josh Hart atau enggak Mikal Bridges. Tapi selalu di setiap quarter tuh Jalen Brunson ada andilnya gitu. Beda sama tim yang tadi satu unit event OKC. Ada satu momen di mana quarter 1 Haliburton tuh hilang. Nggak, pokoknya dia passing aja. Nggak ada poin 0 atau nggak cuma 2. Tapi lu siapa yang lu lihat di quarter 1 Pascal Siakam kan? Tiba-tiba Pascal Siakam 10 poin. Di quarter 2 entah kenapa yang nyetak banyak Mathurin. Iya. Mathurin akhir hidup juga dibangun juga nih. Mathurin yang nyetak banyak atau si siapa Naismith tiba-tiba banyak poin. Pascal Siakam hilang. Tapi nanti di quarter 3 entah kenapa Haliburton yang bersinar. Nah, mereka itu bisa sampai ngatur setiap quarter itu siapa yang nyala gitu. Dan bukan hanya ngatur, itu tugasnya point guard untuk menentukan siapa yang kira-kira lagi mulai wangi nih. Di quarter itu doang kan. Nah itu pun terjadi, SJ kan gak setiap quarter dia nyala terus kan. Kadang-kadang J-Dub, kadang-kadang Holmgren yang ini atau enggak si siapa Wallace yang nyala gitu-gitu. Jadi gak setiap quarter atau Ludort. Tapi yang bawa bola dari backcourt siapa? Haliburton kan. Jadi dia yang bisa nentukan juga gitu. Play callingnya juga gitu. Iya, nah kalau ini kan kita udah kalau jaga Knicks lebih gampang. Brunson yang bawa bola. Lu udah. Gue matiin lu di frustasi satu tim. Makanya gue bilang Knicks itu udah ngelakuin semua hal yang mereka udah bisa lakukan. Gak ada satu game pun yang Karl Anthony Towns kurang atau gak Jalen Brunson, tapi tetap kalah. Jadi gagal nih ya trade-nya Knicks yang Wolves yang kita bilang wah kalau mereka ketemu di final sukses nih trade win-win. Ini berarti iya bukan lose ya trade-nya, tetap dua tim ini perform bagus lah, dua-duanya bisa masuk conference finals gue akuin. Tapi at the same time nggak signifikan itu sampai mereka bisa masuk final. Tapi kalau tahun depan menurut lu Paul, musim depan Knicks nih bakal tetap bersinar atau harus ada perubahan dikit? Karena Knicks setiap tahun gue lihat dari sejak mereka mulai dapetin OG gitu-gitulah, jadi gue lihat improvementnya emang dari personnel changesnya bagus sih menurut gue. Iya. Jadi tetap bersinar lah ya New York Knicks. Tetap, lu butuh tambahan untuk ngebantu Jalen Brunson atau ya kalau menurut gua pribadi ya ini untuk musim depan kayaknya Jalen Brunson tuh butuh satu orang, harusnya Mikal Bridges ya, yang nggak harus dia yang megang bola di awal. Jadi boleh shooting guard yang dipassing, maksudnya shooting guard aja yang bawa kayak misalnya kita ngomongin Lakers, LeBron lah kadang-kadang. LeBron yang bawa bola ke depan ya kan. Habis atau enggak Luka Doncic dulu, atau kadang-kadang kan enggak harus Luka Doncic yang bawa kan. Entah kayak contoh kayak Ant-Man deh. Ant-Man masih mending karena yang bawa Mike Conley yang bawa bola karena memang Mike Conley emang ini. Nah, maksud gue butuh yang kayak gitu, tapi kan kadang-kadang Ant-Man juga yang bawa dari baseline gitu, dia yang bawa sampai ke depan kan. Nah, kayaknya Jalen Brunson ini harus dikasih pemain yang kayak gitu, yang dia bisa percaya untuk enggak harus dia yang bawa bola terus, tapi dikasih satu orang ini. Harusnya Mikal Bridges sih. Iya, Mikal Bridges di seri ini oke kok. Gue akuin bagus. Nah, harusnya nggak harus Jalen Brunson. Maksudnya kalau tim Thibodeau ngelakuin adjustment, wah ini kebaca nih kalau Jalen Brunson yang bawa bola, Mikal Bridges aja suruh bawa bola. Atau enggak Landry Shamet. Nah itu, jadi apakah justru pelatihnya yang harus diganti? Bukan pelatih yang
ini adjustment terjadi tapi udah ketinggalan 0-2 di kandang sendiri ya. Iya. Jadi apakah mungkin rotasi ini harus sudah terjadi secara reguler, secara biasanya emang tidak memainkan kan dia Thibodeau kan terkenal untuk main menit berat untuk starternya. Iya. Rotasi pendek. Dia baru ngelakuin ini terakhir-terakhir ini loh, mulai kayak baru rotasi. Ya kan? Coba mungkin dia dari awal mungkin nggak 2 game kalah di MSG, mungkin menang 1. Iya. Tahu kan ini seri jadi totally berubah. Ya, jadi bisa jadi 2-2 nih pas masuk ke game 5. Iya. Menang 1 aja di MSG ini udah game 5 pivotal nih 2-2. Iya, 3-1 lagi udah sulit. Jadi memang mungkin Tom Thibodeau yang diganti ya karena itu kelihatan sih waktu Jalen Brunson sempat cedera tetap dipaksa main kan sama Tom Thibodeau dia kan. Emang terkenal stubborn gitu kayak mainin menit yang besar. Masalahnya di playoff, regular season juga sih, tapi especially di playoff, di ronde 1 lu mesti get away with it, nggak apa-apa. Ronde kedua pemain lu udah mulai capek, menitnya udah banyak nih. Ronde ketiga, capek lagi. Iya, Brunson lu pikir berapa capek? Brunson lu perhatiin deh, udah berapa kali kena ankle. Iya. Dia main aja tetap, tapi nggak berarti nggak sakit loh itu. Lu pernah yang kena ankle ringan nggak? Kalau berat sih kita semua pernah dan nggak bisa bengkak, main. Tapi yang ringan itu dia masih main loh. Gue akuin gue nggak suka lihat Jalen Brunson, tapi gue kuat banget loh itu orang. Kena twisted ankle atau enggak ganti sepatu? Enggak, karena sepatunya adalah Mamba mentality. Kobe Bryant. Jadi setiap kali dia ankle kan kaki, dia lihat sepatunya. Kobe nggak mungkin sih istirahat sih. Kobe Oh gitu, malu. Gue nggak mau malu-maluin sepatu gue nih. Karena sepatu gue keren banget. Player lagi. Iya kan, player edition, PE, terus habis itu ada kayak warna-warna patung Liberty gitu-gitu kan. Jadi maksud gue jangan sampai gue malu-maluin Kobe gue nih. Padahal udah kurang nih dan loncat aja udah susah. Makanya yang pasti kalah 3-1 itu pas disorot kamera fourth quarter tuh mukanya kayak Jadi lo out in 5. Iya, kalau menurut gua out in 5 ini udah pasti Indiana Pacers lawan OKC, makanya nanti next episode kita akan bahas OKC Pacers aja udah gitu. Gua biar beda dan gua juga ragu sih milih kayak gini, tapi gue kasih New York satu kesempatan lagi deh. Bukan untuk menang seri ini. Pacers tetap akan masuk final lawan OKC, tapi in 6 deh. Dia gak semua in 5 juga bos. Iya, soalnya kasihan kan Timothy Chalamet udah beli tiket ke Indiana, Ben Stiller udah beli tiket sampai ke Indiana. Jangan sampai uangnya Timothy Chalamet sama Ben Stiller ini habis kan, cuma sia-sia lah. Kasihlah satu di Madison Square Garden. Lo suka gak sih ini Timothy Chalamet yang disorot mulu jadi kan dulu kan Spike Lee. Lo suka gak sih ini jadi Timothy Chalamet banget yang Knicks? Kalau gue as a fans, apalagi hitungannya kita berdua udah cukup die hard lah ya. Gue suka karena itu pembahasan gue di NFL juga. Gue bilang Taylor Swift. Iya, gue benci banget soal Taylor Swift sama Travis Kelce karena itu selalu diliput. Entah kalau Kansas City main selalu kamera tuh ke Taylor Swift. Banyak orang marah, tapi itu good exposure. Bener. Untuk casual fans sekali lagi. Jadi natik sosial media mulu. Iya, jadi nambah. Sekarang siapa nggak tahu Timothy Chalamet? Walaupun orang mungkin taunya karena dia adalah pacar Kylie Jenner, gitu keren kan. Lagi. Dan dia filmnya best bagus actor, dia selalu nominasi. Iya, udah filmnya top semua lah. Even film-film terakhir dia yang dia jadi siapa sih penyanyi Bob Dylan. Anak gua pun tahu Willy Wonka. Iya, Willy Wonka. Bob Dylan ya, jadi Bob Dylan ya kalau nggak salah. Bob Dylan keren semua lah Timothy Chalamet. Jadi itu bagus untuk exposure. Bahkan dia sama Ben Stiller. Ben Stiller kan sutradara Severance di Apple TV. Kalau Ben Stiller dari dulu. Ya, tapi kan selalu diduetin nih berdua nih. Kalau kamera kan nyorotnya dia. Kalau nggak salah dulu Chris Rock tuh juga sebenarnya New York Knicks fans. Tapi dia ada di mana-mana di Lakers yang dia bacotin Kobe. Oh iya, dia ke Lakers ya. Lakers kan dia bacotin Kobe. Bukan Chris Rock nggak juga. Yang Kobe-nya bales dengerin. Lo inget gak klip itu? Dia lagi bercanda-bercanda panjang lebar, Kobe mukanya datar aja gitu. Kita butuh sih sosok kayak Timothy Chalamet, Drake di Raptors. Terus siapa lagi sih? Gue maksud gue tuh dia mungkin udah fans New York lama, tapi baru disorot sekarang banget gitu. Mungkin karena New York semakin sukses. Kalau dulu kan sebapuk-bapuknya Knicks, Spike Lee, Jack Nicholson di Lakers, sejelek-jeleknya Jack Nicholson terus disorot. Ini kayaknya baru ada regenerasi nih. Gue nggak maksud dia anak baru ya, tapi baru. Kalau Jerry Ferrara, Entourage jelas Knicks banget lah dari dulu juga gitu. Ini gue baru bener-bener baru lihat banget ya. Oh Timothy Chalamet banget ya. Iya, tapi nggak apa-apa. Gue sih suka. Gak apa-apa, it's okay. Just wondering. Banyak orang yang ini banget, cewek-cewek. Bini gue aja ngefans nggak sama Timothy Chalamet. Ya akhirnya dia kan waktu itu pas bini gue berangkat ke New York kan gue beli banyak atribut New York Knicks nih untuk bini gue sama anak gue kan. Anak gue beliin
beliin bonekanya New York Knicks gitu-gitu. Terus dia bilang ini merchandise New York Knicks nih kamu pakai, ini cuma ada di New York loh, kita sulit dapatin di mana-mana, gue bilang gitu kan. Tiba-tiba ada berita Timothy Chalamet, Timothy Chalamet itu tuh nonton New York Knicks yang kita berangkat ke New York, aku ada topinya. Jadi seneng kan? Gitu. Gue kira kalau buat istri lo kasihnya foto di Timothy Chalamet. Jangan anak lo jersey boneka ini Timothy Chalamet. Iya tapi gue kasih ini ya. Nah ini satu pertanyaan terakhir sebelum udahan, karena gue baru ingat ada pertanyaan dari netizen soal LeBron. LeBron itu kan ketika pindah ke West baru Toronto juara kan. Ada pertanyaan bagus soal apakah memang LeBronto ini gitu memang apa yang bikin Toronto nih ibaratnya selalu nggak bisa naik, begitu LeBron pindah ke West akhirnya dia juara. Menurut lu gimana, Paul? Iya dan enggak. Oke. Karena bukan hanya untuk Toronto tapi itu berlaku untuk banyak tim di East. Di mana dia menjadi kayak halangan atau obstacle terbesar untuk mereka bisa masuk ke final. Kalau enggak, tim ini bisa juara, tim potensi. Benar. Tapi yang lebih besar dari itu adalah, dan gue nggak suka harus jawab pertanyaan ini. DeMar DeRozan sih, kita mentok dengan DeMar DeRozan. Dan kita dengan mendapatkan kayak Kawhi Leonard, dan gue gak cuma bilang Kawhi Leonard ya, tapi Marc Gasol walaupun dia gak terlalu disorot, itu adalah peran gede banget jadi big man connector passing gitu. Pelatihnya siapa? Siapa pelatihnya? Dwayne Casey. Dwayne Casey ya? Bukan Dwayne Casey. Nick Nurse. Iya. Baru ganti, bisa diganti lah. Oke. Ya itu juga sih ada faktor gedenya Nick Nurse juga. Tapi yang paling gede adalah karena Dwayne Casey langganan juga kan dia sama Dwayne. Tapi menurut gue kita udah mentok sama Kyle Lowry sama DeMar DeRozan. Dan ya itu faktor yang lebih besar lagi. LeBron iya, tapi dia siapa sih yang dia nggak hentikan di playoff? Semua lagi. Tapi kalau kita ada Kawhi dan masih ada LeBron di situ, gimana? Gua nggak ragu akan segampang itu kita tersingkir. Gua nggak bilang nggak kita bisa ngalahin LeBron, tapi nggak segampang itu juga yang jadi ada LeBronto lah, ada gimmick memes gitu. Nggak segampang itu juga. Coba ya one on one ke Kawhi sama LeBron, berani gue. 7 game series ya? Iya, lawan Embiid ya, Giannis. Ya bisa lah maksudnya. Kalau DeRozan sebagai pemain utama, I'm sorry to say, nggak terbukti kan ternyata. Sampai sekarang pun. Sampai sekarang kasihan Chicago Bulls. Padahal master of mid range. Tapi that's all. Iya. Bahkan dia kalau ngomongin Cavs sedikit ya, waktu itu ada gue kemarin lewat di timeline gue. Jadi Cavs itu ada yang era di mana ketika Kevin Durant pindah Golden State, pemainnya tuh ada yang waktu Cedi Osman, masih ada Cedi Osman, ada Kyle Korver di situ, ada pokoknya Rodney Hood, ada siapa pemain-pemain bintang semua, even Dwayne Wade ada, terus Derrick Rose masuk juga ada situ. Tetap kalah sama Golden State, itu gila ya. Tapi ya sayangnya di Wade sama Derrick Rose masuk ke Cleveland kan mereka sudah turun karirnya udah menurun. Ya jadi gitu ya buat tadi gini pertanyaan. Gue lupa tuh pertanyaan dari siapa tapi udah dijawab. Nah ini next episode kenapa? Next episode kita udah masuk ke conference. Kalau kemungkinan udah tersingkir nih kita udah masuk ke conference ke final ya. Final ada jedanya dulu kan sebelum masuk ke final. Iya karena final itu 6 Juni seingat gue itu pas Idul Adha tuh. Gue pengen nanya, kita berarti ada waktu untuk preview final ya? Ada waktu. Bahkan kita ada wacana ini final semua game kita mau nobar guys. Even weekdays gitu ya. Ayo gue berangkat sih. Iya udah karena udah final ini gitu kan. 6 Juni berarti pertama 6 Juni berarti di kita itu hari Sabtu ya. Itu kayaknya Idul Adha tuh. Jadi kita habis sholat Id kita langsung nobar. Tanggal 6 Sabtu? Iya, Jumat di Amerika. Oh iya benar. Kalau di kita kan pasti Sabtu pagi. Jadi hari game pertama itu adalah Idul Adha gitu. Jadi kalau nanti kalian siap-siap habis sholat Id kita langsung berangkat ke Start Tap Room teman-teman. Yang penting bukan Ramadan ya, nggak usah puasa. Iya kan nggak ada puasanya. Iya. Jadi ya gitu ya, karena gue ingat jadwal gue tanggal 8 gue nobar di UFC. Jadi tanggal 7 kita ada kemungkinan besar 80% nobar game 1 OKC Indiana Pacers. Karena ini game ini kayaknya menurut gue seru. Ini tipis deh sebelum ada Rico, sebelum kita diintervensi Rico. Menurut lu Pacers OKC ini kan karena udah sebagian besar ya. Nggak mungkin comeback lah ya, Knicks ya nggak mungkin lah udah pastiin ya. Walaupun gue sempat untuk seru-seruan bilang nanti bakal ada 3-1 comeback nih. Ya mungkin ini harapan satu-satunya. Tapi ini harapan satunya aja, tapi man Pacers are so strong. Yang di Minnesota gue udah nggak kasih harapan itu bisa comeback sih karena lawannya OKC. Tapi siapa tahu kalau itu benar berarti kita cari tuh klip lama gue. Tapi kemungkinan besar enggak sih. Iya, berarti menurut lu game 7 nggak sebelum udahan game 7? OKC lawan Pacers. Iya. Atau sih gampang banget ini tipis saja sebelum diintervensi. Ini deh gue kasih sedikit closing statement deh ya ini sebelum udahan.
Indiana, Louisiana, Alabama, Carlos Santana, Thunder in 5. Wah. Thank you guys.